Halo gengs, ketemu lagi. Yuk, apa kabar kalian? Sehat ya? Gimana paket data kalian? Masih kencang? Jaringan wifi masih aman? Oke deh, sambil nemenin kalian, yuk ayolah kita akan bahas dan mengulas alur cerita film yang judulnya kali ini tuh The Black Phone. Oke, kali ini tuh filmnya bergenre horor ya. Tapi tenang, ini tuh nggak serem dan horor-horor banget yang menakutkan kayak gitu. Horornya masih pakai sopan santun dan lebih menekankan pada plot cerita yang dikemas apik dan menarik tentang seorang psikopat penculik anak remaja dan bagaimana salah seorang dari mereka bisa selamat dan lolos. Ayolah, daripada kelamaan kita mulai aja langsung ke alur ceritanya. Ini dia film The Black Phone. North Denver, Amerika, tahun 1978. Kita akan diperlihatkan pada pertandingan baseball dan menyoroti seorang anak remaja tanggung dengan perkiraan umur 15 atau 16 tahun lah. Ya, umur segitu ketek baru aja buluan, namanya Vinny. Kita diperlihatkan Vinny sedang melemparkan bola baseballnya kepada lawannya. Nah, nama lawannya ini adalah Bruce. Vinny sendiri dikenal sudah cukup jago bermain baseball. Ia sendiri memiliki lemparan bola yang cukup keras dan kencang. Tapi Vinny memiliki kepribadian yang dikenal sebagai seorang yang penakut, tapi Vinny juga pintar dalam pelajaran matematika. Pada pertandingan ini, pada lemparan ketiga, Bruce yang ganteng ini tuh berhasil memukul bola sampai home run. Akibatnya tim baseball Vinny mengalami kekalahan. Namun ya setelah pertandingan mereka berdua bersalaman menunjukkan sikap sportif dan gak rusuh. Lalu scene berpindah pada keesokan harinya memperlihatkan Bruce sedang menggoes sepeda BMX-nya. Bruce yang lagi mode on ganteng ini senyum-senyum sambil goda-goda cewek di komplek. Dan Bruce sampailah di perempatan. Bruce kemudian bertemu dengan mobil van berwarna hitam dan ia pun kemudian diculik. Lalu scene di film memperlihatkan cukup banyak poster mini yang ditempelkan di pinggiran kota. Di kota Denver saat itu sedang marak terjadi penculikan anak dan mereka menyebut penculik anak tersebut dengan nama The Grabbers atau si perampas. Scene berpindah di pagi hari di mana Vinny dan adiknya yang bernama Gwen. Nah, ini dia si Gwen yang manis dan pandai menabung. Mereka sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Kemudian mereka melihat ada perkelahian antar siswa. Perkelahian tersebut antara Robin dan Muse yang sedang baku hantam. Nah, ini dia si Robin yang badannya kecil namun bernyali besar. Robin adalah idola di komplek. Ia juga baik hati, tidak sombong, tapi ia suka bolos sekolah, apalagi pas pelajaran matematika. Si Robin ini tuh kalian satu aja nggak hafal. Gokil emang begonya. Nah, pada perkelahian ini tuh Robin mengalahkan Muse dan membuat hidung Muse membleber keluar kecapnya. Lalu abis nonton duel itu, Gwen dan Vinny lanjut lagi jalan menuju sekolah dan akhirnya mereka sampai di sekolah. Dan saat pelajaran jeda atau istirahat kelas, Vinny berlari ke ruang toilet dan bersembunyi. Tapi bukan karena dihukum guru buat bersihin toilet, tapi karena Vinny sering sekali dibully oleh teman-temannya. Ia bersembunyi, ia pun dikejar oleh 3 orang pembuli ke ruang toilet tersebut. Vinny ingin dibully, tidak lama setelah itu datanglah jagoan kompleks si Robin dan 3 orang pembuli tersebut out ketakutan karena diancam oleh Robin. Vinny pun aman, namun Robin ini bilang kepada Vinny, Besti, bantuin akulah ngerjain PR matematika, karena aku bego banget di matematika. Oke, di sisi lain tiba-tiba sekolah didatangi oleh 2 orang detektif polisi yang mampir ke sekolah. Polisi tersebut menanyakan apakah Gwen mengenali adik Bruce dan apa yang Gwen ceritakan kepada adik Bruce sebelum kejadian Bruce menghilang. Gwen kemudian menjelaskan mimpinya. Di mimpinya ia melihat Bruce diculik oleh orang yang menggunakan mobil van hitam dan membawa balon hitam. Polisi pun kemudian menjelaskan bahwa di tempat kejadian di mana terakhir Bruce menghilang, ia menemukan balon hitam. Dan polisi bingung bagaimana mimpi Gwen bisa serupa dengan kejadian nyata. Gwen kemudian menyampaikan, itu hanya mimpi pak, namun kadang-kadang mimpi aku tuh bisa berubah jadi hal yang nyata. Scene kemudian berpindah pada pagi hari yang ribut di mana ayah Vinny sedang memukuli Gwen dengan ikat pinggang. Hal ini tuh karena ternyata 2 orang polisi tersebut yang datang ke sekolah Gwen itu mampir ke kantor ayahnya Gwen. Nah, ayah Gwen ini yang seorang pendiam dan pecandu minuman keras, mau anggur putih, anggur merah, malaga, whisky oplosan, pokoknya pecandu berat alkohol lah. Bapaknya Gwen ini malu karena dia diinterogasi polisi di kantornya. Lalu ia melampiaskan kemarahannya pada Gwen dengan memukuli Gwen pakai ikat pinggang. Wede, sempak banget nih bapaknya Gwen. Di sini tuh kita bakal tahu bahwa ibu dari Vinny dan Gwen ini telah meninggal dan ayah Gwen berteriak keras kepada Gwen seperti seorang yang trauma lah seperti itu, bahwa Gwen jangan sampai seperti almarhum ibunya. Ayah Gwen berucap berulang kali, jangan seperti ibumu. Dan di sini tuh kita bakal tahu lagi bahwa ibu Gwen adalah seorang indigo yang memiliki kesamaan dengan Gwen. Singkat cerita, adegan pun berpindah pada sore hari di mana Robin sang jagoan kelas ini sedang berjalan-jalan sore. Kemudian ia dihampiri oleh mobil van hitam dan lagi-lagi adegan pada film ini tuh langsung terputus
terputus. Ya kayaknya sutradara tuh pengen ngasih kesan penasaran ya. Ya namun menurut aku sih agak sedikit nanggung aja gitu. Ya rada-rada boring lah. Oke, kita lanjut aja. Menjelang malam tiba-tiba berita di TV dan telepon pun berdering, menyebarkan kabar dan informasi tentang anak hilang baru. Dan anak yang hilang tersebut adalah Robin. Dan ketika Vinay mendengar informasi ini, ia pun terkejut. Ia merasa bahwa Robin adalah temannya yang akan selalu melindunginya di sekolah dari bulian siswa-siswa lain. Lalu Vinay yang sudah tahu bahwa adiknya Gwen ini bisa bermimpi aneh dan bisa menjadi nyata, kemudian Vinay pun meminta Gwen agar cepat tidur. Lu cepat tidur aja dah, coba untuk mikirin Robin lah, gitulah kata Vinay. Kemudian Gwen ini masuk ke kamarnya, dia nurut aja, lalu dia pun berdoa agar bisa bermimpi tentang Robin. Scene kemudian berpindah di pagi hari di mana Vinay yang berangkat ke sekolah, kemudian tepat saja ia dipukuli oleh 3 orang siswa lain dan ia dibully. Sang adik Gwen pun ikut membantu, namun ya mereka tetap aja kalah. Hari itu merupakan hari Jumat di mana Gwen selalu menginap di rumah temannya yang bernama Susi Susanti. Bukan ya, namanya Susi aja nggak pakai Susanti. Kemudian si Vinay ini dan Gwen tuh lalu berpisah. Vinay ini berjalan sendiri menuju rumahnya dan di perjalanan Vinay bertemu dengan mobil van hitam. Lalu Vinay melihat seseorang keluar dari mobil van tersebut dengan menggunakan topeng seperti ya ala-ala badut. Dan ya betul saja itu adalah sang grabbers penculik itu. Vinay kemudian diculik. Vinay pun sempat memberikan perlawanan dan membuat tangan si grabber ini tergores luka karena mainan senter yang berbentuk roket milik Vinay tersebut. Namun ya Vinay sudah terlanjur terbius dan ia diculik dan kemudian ia dibawa ke sebuah ruangan. Oke, kita balik bentar ya pada scene dimana Gwen sedang berada di rumah Susi. Gwen yang berencana menginap, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari ayahnya. Ia dikabarin kalau Vinay sampai dengan saat ini belum pulang ke rumah. Gwen yang mendengar itu pun langsung terkejut. Ia pun berlari bergegas untuk pulang. Kemudian scene kembali menyoroti kondisi Vinay yang diculik oleh Pak Grabbers. Ia berada di dalam ruangan bawah tanah, ruangan basement, di mana ruangan tersebut hanya ada telepon hitam yang kabelnya sebetulnya sudah terputus, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi. Berhari-hari Vinay berteriak namun percuma, ruangan itu kedap suara. Suatu hari Vinay kemudian mendengar telepon itu berdering. Vinay merasa itu hanya halusinasi karena ia tahu kabel telepon itu terputus. Namun telepon itu kembali berdering lagi. Vinay pun akhirnya menghampiri dan ia mengangkat telepon tersebut. Kali ini ia berbicara dengan seorang yang bernama Bruce. Bruce yang sebetulnya sudah meninggal karena korban Pak Grabbers juga. Bruce seolah-olah memberikan petunjuk kepada Vinay. Ia menyampaikan bahwa ada bagian keramik yang rapuh tepat di lorong ruangan itu, tepat di bawah karpet tersebut. Gunakanlah tanganmu yang kuat itu, galilah tanah itu dan cobalah membuat jalan keluar lewat situ, ucap Bruce di telepon. Vinay pun kemudian mulai menggali perlahan-lahan dan berhati-hati agar ia tidak ketahuan Tuan Grabbers. Vinay menggali sampai malam dan membuang tanah galan itu ke dalam lubang toilet. Kemudian Vinay menutupinya kembali dengan karpetnya. Vinay pun kemudian kelelahan dan ia pun kemudian tidur. Lalu sampailah kita pada pagi hari di mana Tuan Grabbers datang melihat kondisi dan keadaan Vinay. Ia pun membawa makanan dan minuman. Lalu Pak Grabber ini langsung berbalik dan tidak mengunci pintunya. Vinay melihat itu dan Vinay berpikir, ini aku akan diam-diam naik ke atas setelah beberapa jam. Ya, Vinay berencana seperti itu. Lalu setelah beberapa jam kemudian Vinay membuka pintu itu dan saat itu juga telepon hitam itu kembali berdering. Vinay kemudian mengangkatnya terlebih dahulu dan kali ini ia berbicara dengan seorang anak yang bernama Billy. Billy adalah salah satu korban dari Tuan Grabbers juga. Billy mengingatkan Vinay agar tidak keluar dari pintu itu dan jangan naik ke atas karena itu adalah jebakan Tuan Grabber. Jika kamu naik ke atas, kamu akan disiksa, kamu akan dipukuli sampai berdarah. Hal itu terjadi padaku dulu, ucap Billy. Namun Vinay yang masih penasaran dan ingin tahu, ia pun kemudian mengintip keluar pintu itu dan ia melihat kondisi di atas. Ya, benar saja Tuan Grabber udah nunggu dan Vinay yang melihat itu secara diam-diam. Ia pun kemudian balik ke ruangan basement dan memakan makanan yang diberikan Tuan Grabbers. Nah, saat Vinay berada di ruang basement, kemudian Billy menelpon lagi. Billy memberitahukan bahwa ia sebelum dibunuh Grabber, Billy lah yang merusak jalur kabel telepon itu. Kemudian Billy menyelipkan kabel itu pada bagian sisi dinding. Billy menunjukkan dengan isyarat agar kabel itu bisa Vinay
digunakan untuk menarik rangka jendela pada ruang basement itu. Scene kemudian berpindah kepada Gwen, adik Finney. Ia yang bermimpi melihat wajah Grabber yang menggunakan topeng dan membawa balon hitam. Gwen kemudian menceritakan ke ayahnya, namun ayahnya tidak menyukainya. Ayah Gwen kemudian bercerita bahwa ibu Gwen dulu memiliki sikap dan mampu melihat serta mendengar bermimpi hal-hal aneh. Intinya samalah seperti Gwen. Ayah Gwen bercerita kemampuan ibunya dulu sering digunakan untuk membantu orang, namun hal itu menjadikan ibunya semakin depresi dan tertekan. Ibu Gwen pun bunuh diri. Karena hal itulah ayah Gwen tidak ingin hal tersebut menimpa Gwen. Sebetulnya si ayah Gwen yang pemabuk ini tuh baik juga, cuma memang kalau udah mabuk itu kelakuannya kayak sempak lah memang. Lalu pada saat yang bersamaan, dua detektif kota melakukan penyelidikan dan mencari keterangan dari warga-warga sekitar. Sampailah detektif tersebut ke rumah seorang yang bernama Max. Detektif memperlihatkan foto anak-anak remaja tanggung yang hilang, dan salah satu foto tersebut adalah foto Finney. Lalu Max ini dengan baik hati menyuruh dua detektif itu masuk, dan Max ini sebenarnya saudara dari Tuan Grabbers. Namun Max sendiri tidak mengetahui kelakuan kakaknya yang psikopat itu. Kemudian Max menunjukkan bahwa ia juga sedang melakukan penyelidikan secara personal untuk membantu menemukan di mana anak-anak itu diculik. Dua detektif tersebut merasa boring, bosan mendengar Max berbicara ngarung ngidul kesana kemari tidak jelas. Akhirnya kedua detektif tersebut tidak begitu menanggapi apa yang disampaikan Max. Kemudian dua detektif itu memilih untuk pamit dari rumah Max. Oke teman-teman, cerita aku lanjutin pada kondisi Finney yang sedang sibuk mengambil kabel telepon dari sisi-sisi dinding, dan ia berusaha membuka rangka jendela basement tersebut dengan menaiki kabel tersebut, dan ia memanfaatkan tekanan berat badannya untuk bisa membuka pengunci dan menambah daya dorong agar rangka tersebut bisa terlepas. Dan betul saja, akhirnya pun ia berhasil. Namun pada rangka jendela tersebut masih ada lagi rangka jendela yang lain, sehingga usahanya itu ya terkesan kayak sia-sia aja. Lalu pada malam hari Pak Grabbers masuk ke ruang basement dan ia tiba-tiba menanyai, "Hei, siapa namamu?" Finney kemudian menjawab, namanya adalah Taylor. Dan Pak Grabbers pun tahu kalau Finney berbohong, karena selama ini Pak Grabbers juga membaca nama anak-anak yang hilang di koran. Seketika itu saja Pak Grabbers langsung tidak menyukai sikap Finney, dan Pak Grabbers seperti biasa sengaja ia sekali lagi tidak menutup pintu basement itu dengan rapat. Ia pun naik ke atas dan kembali duduk di bangkunya dan menunggu Finney sampai ia kelelahan dan ia ketiduran di bangkunya. Dan walaupun Finney mengetahui bahwa pintu itu tidak dikunci oleh Tuan Grabbers, ia tidak ingin naik ke atas karena ia tahu itu adalah jebakan dari Tuan Grabbers. Dan di basement saat Finney berserah diri dan pasrah, ia kemudian melihat penampakan arwah dari anak yang bernama Griffin. Kemudian Griffin ini menyuruhnya untuk mengangkat telepon. Singkat kata, Griffin pun bilang kalau di atas saat ini Pak Grabber tuh udah tidur dan ini kesempatan Finney untuk kabur. Griffin menyampaikan bahwa saat ia diculik oleh Tuan Grabbers juga mengambil kunci gembok sepedanya, dan saat ini kunci gembok sepeda tersebut merupakan kunci utama ruangan atas. Griffin tahu kombinasi angka tersebut karena Griffin menuliskan kombinasi angka tersebut di dinding basement, dan Griffin pun menunjukkannya kepada Finney. Lalu Finney naik secara diam-diam, dan benar saja Pak Grabber sudah ngorok tertidur. Finney pun kemudian menggunakan kombinasi angka dari Griffin. Ia membuka gembok pintu itu dan akhirnya ia berhasil. Namun saat pintu itu ia buka, anjing peliharaan Tuan Grabbers kemudian menggonggong keras. Tapi Finney sudah berhasil keluar dan berlari. Namun Tuan Grabber yang langsung terbangun karena mendengar gonggongan anjingnya itu, segera saja langsung menyusul menggunakan mobil van hitamnya dan mengejar Finney. Ya, akhirnya Finney yang malang ini kemudian tertangkap lagi setelah Finney ini hampir saja lolos dan lepas dari Tuan Grabbers. And I will gut you like a pig right here in the street and strangle you with your own. Lalu pada keesokan paginya, Finney yang terbangun di basement ini tuh dengan muka yang agak bonyok-bonyok dipukulin sama Tuan Grabbers. Ia kemudian mendapat telepon dari seorang yang bernama Vince. Vince menyampaikan bahwa Tuan Grabbers sangat kesal dan bersiaplah dirimu akan dihabisi oleh Pak Grabbers kecuali dirimu cepat mengambil langkah untuk kabur. Vince menyampaikan bagaimana caranya. Vince menyampaikan agar Finney bisa membobol sisi dinding sebelah kanan yang sejajar dengan posisi toilet duduk, karena pada bagian
bagian dinding tersebut berbatasan langsung dengan belakang lemari pendingin atau freezer. Lalu masuklah ke dalam lemari pendingin tersebut, dorong pintu freezer tersebut dan kamu akan melihat ruang penyimpanan. Setelah itu kamu masuklah ke ruang penyimpanan dan di ruang penyimpanan itu menuju pintu keluar dan setelah itu kamu bisa melarikan diri. Ya, begitulah penjelasan Vince. Kemudian Vinay pun melakukan aksinya. Ia pun berhasil membobol dinding dan masuk dalam ruang freezer. Namun lagi-lagi Vinay yang sial dan malang ini, ternyata ruang freezer tersebut terkunci dan ia tidak bisa mendobraknya. Vinay pun menangis dan ia merasa semua jalan yang telah ia lakukan itu buntu. Kemudian kali ini tuh Vinay lagi-lagi mendapat telepon. Kali ini yang menelpon adalah Robin, temannya, sang idola komplek yang udah meninggal. Robin menjelaskan bahwa satu-satunya jalan saat ini adalah dirimu harus melawan Tuan Grabbers. Dan Robin bilang kenapa dulu ia mau berteman dengan Vinay, karena Robin melihat Vinay adalah seorang petarung yang hanya tidak ingin membalas dengan kekerasan. Padahal Vinay bisa melakukan itu. Vinay punya kemampuan tersebut. Robin pun meyakinkan Vinay agar mau melawan balik Tuan Grabbers, karena jika kamu tidak melawan balik kamu akan terbunuh. Namun kali ini cara melarikan dirimu bukan dengan kabur diam-diam, tapi kamu harus menghadapinya. Lalu Robin Hood ini tuh ngasih tahu ke Vinay, kamu saat ini tuh butuh senjata dan senjatamu saat ini adalah gagang telepon yang kau gunakan ini. Bongkar gagang telepon itu, isi bagian dalamnya dengan tanah dan bongkahan batu saat kau menjebol tembok. Robin pun kemudian memberikan instruksi dan mengajarkan Vinay bagaimana cara sederhana menyerang dan memukul keras. Oke, scene pun kemudian berpindah kepada Gwen yang kali ini mengalami mimpi lebih nyata, di mana Gwen mendapatkan mimpi posisi rumah dan nomor rumah Tuan Grabbers. Nomor rumahnya 7741. Jangan ditembak ya, itu bukan nomor togel. Kemudian Gwen pun bersepeda saat hujan. Ia mengitari komplek perumahan tersebut untuk mencari di mana posisi rumah tersebut. Singkat cerita, ia pun menemukan sama persis dengan gambaran yang ada di mimpinya. Gwen pun kemudian pulang. Ia pun kemudian menghubungi 2 detektif polisi dan 2 detektif ini pun merespon dengan cepat apa yang disampaikan Gwen dan mereka pun langsung menuju ke TKP. Kemudian scene pun dilanjutkan pada bagian Max, adik dari Grabbers, yang merasa semakin curiga dengan kegiatan kakaknya yang selalu menghabiskan waktu di basement. Saat itu Grabbers sedang keluar dan Max yang penasaran akhirnya pun turun ke basement dan ia terkejut ketika melihat di basement ada Vinay. Saat Max ingin mengatur cara bagaimana membebaskan Vinay, tiba-tiba saja Tuan Grabbers datang dan ia langsung mengayunkan kapak ke kepala adiknya dan adiknya pun almarhum seketika. Oke, kita lanjut ya. Scene pun kemudian dilanjutkan pada bagian luar rumah, di mana polisi dan Gwen sudah tiba di depan rumah. Polisi masuk ke dalam rumah tersebut dan sempat mengalami keraguan karena di dalam rumah tersebut tidak menemukan apa-apa. Rumahnya kosong. Saat itu polisi terus memeriksa dan akhirnya sampai suatu saat polisi menemukan satu pintu basement. Namun itu merupakan basement 1 di mana Tuan Grabber menguburkan mayat-mayat korbannya yang ada di situ. Sedangkan posisi di mana basement 2 tempat Grabber membunuh dan mengeksekusi korbannya berada di rumah di seberang jalan. Dan di basement 2 saat ini tuh tengah terjadi perkelahian di mana ada Grabbers, anjingnya Tuan Grabbers, dan ada Vinay. Vinay yang sudah men-set jebakan. Ia menggunakan gagang telepon yang udah diisi pasir dan bebatuan. Dan Vinay pun akhirnya berhasil memukul dan membuka topeng si Grabber. Kemudian kabel telepon digunakan Vinay untuk menjerat leher Grabbers. Grabbers pun merengek mati di tangan Vinay. Dan untuk mengelabui si anjing Grabbers, Vinay yang sudah membobol dinding pada sebelumnya, ia kemudian mengambil daging dari bagian belakang ruang freezer dan melemparkannya ke anjing tersebut. Vinay pun naik keluar. Gwen yang sudah melihat dari sisi jalan, kemudian ia pun berlari menghampiri Vinay. Ia kemudian berpelukan dengan Vinay. Kemudian tidak lama setelah itu ayah Vinay datang. Ayahnya pun kemudian berkali-kali meminta maaf kepada kedua anaknya. Film pun selesai, namun pada part endingnya Vinay itu kembali masuk ke sekolah. Ia kemudian menjadi tenar dan disegani dan tidak ada siswa yang berani membulinya. Oke, yap, itu aja geng alur cerita dari film The Black Phone. Semoga cara aku menyampaikannya bisa membuat kalian nyaman menyimak dan mendengarkannya. Sampai ketemu lagi di lain alur cerita film. Bye.